Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan fisika kelas 10, yaitu berkaitan dengan gerak lurus. Kali ini untuk yang part ketiga. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang GLB dan juga GLBB. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang GLBB untuk gerak vertikal, yaitu GLBB yang lintasannya itu vertikal, naik atau turun. Nah, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan gerak vertikal ke atas atau kita singkat GVA, yaitu gerak vertikal yang menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal, dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, kita bisa lihat ilustrasi ini. Di sini ada sebuah benda yang bergerak vertikal ke atas. Dia dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0. Kemudian, karena dia bergerak ke atas, maka ini merupakan contoh GLBB diperlambat. Sehingga semakin ke atas dia semakin lambat hingga pada ketinggian maksimumnya kecepatannya sama dengan 0. Kemudian percepatannya yang kita pakai adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, sahabat fisika, kita ingat untuk persamaan GLBB di mana VT sama dengan V0 plus minus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, dan S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, untuk GVA atau gerak vertikal ke atas ini merupakan contoh dari GLBB diperlambat. Maka di sini tanda plus minus ini nanti yang kita pakai karena dia diperlambat, maka yang kita pakai adalah tanda minus. Nah, atau jadinya persamaannya VT sama dengan V0 min GT, di mana di sini percepatannya atau A-nya kita ganti G karena pada gerak vertikal, percepatannya yang kita pakai adalah percepatan gravitasi bumi. Kemudian persamaan yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Di sini, S di sini, jaraknya yang kita pakai adalah ketinggian dari bendanya, ketinggian yang ditempuh oleh bendanya, atau S-nya kita ganti jadi H. Kemudian, persamaan yang ketiga, H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Jadi, untuk gerak vertikal, itu persamaannya sama dengan persamaan pada GLBB, hanya A-nya kita ganti percepatan gravitasi atau G, kemudian S-nya atau jaraknya yang kita pakai adalah ketinggian yang ditempuh oleh bendanya atau H. Nah, sahabat fisika, pada gerak vertikal ke atas, saat mencapai ketinggian maksimum atau saat mencapai Hmax, itu VT-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena pada gerak vertikal ke atas, dia merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi semakin ke atas, dia semakin lambat hingga ketinggian maksimum, itu kecepatannya sama dengan 0. Nah, oke sahabat fisika, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika dianggap lintasannya lurus, tentukan A. Ketinggian maksimum yang dicapai benda, B. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, dari soal ini, di sini benda tersebut dia dilempar dengan kecepatan awal V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. Maka ketinggian maksimumnya sama dengan berapa? Nah, ayo kita ingat lagi persamaan untuk gerak vertikal ke atas bahwa VT sama dengan V0 min GT dan seterusnya. Nah, kita bahas dari yang pertama, yang A, ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda atau Hmax-nya sama dengan berapa? Nah, dari persamaan ini yang ada hanya kan persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, terus bagaimana untuk mengerjakan soal yang A ini? Kita gunakan persamaan yang mana? Nah, di sini karena kita belum tahu waktunya itu berapa, maka kita gunakan persamaan yang kedua, di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, karena yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum, sementara pada ketinggian maksimum itu kecepatannya itu sama dengan 0, maka VT-nya sama dengan 0,
Berarti 0 sama dengan V0-nya 10 dari 10 kuadrat min 2 GH. 2 kali 10 dikali hanya adalah H max. Atau 20 dikali H max, jadi ini min 2 kali 10 kan min 20, pindah ke kiri jadi 20. H max sama dengan 10 kuadrat itu 100. Jadi nilai H max sama dengan 100 dibagi 20, yaitu 5 meter. Berikutnya yang B, yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, dari ketiga persamaan ini kita bisa lihat nih mana yang ada T-nya atau ada variabel waktunya. Kita bisa gunakan persamaan yang pertama, di mana VT sama dengan V0 min GT. Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, berarti VT-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 10 min 10T. Atau 10T sama dengan 10. Jadi T-nya sama dengan 1 sekon. Jadi untuk mencapai ketinggian maksimum itu diperlukan waktu sebesar 1 sekon. Seperti itu. Nah oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu gerak vertikal ke bawah atau kita singkat GVB. Gerak vertikal ke bawah itu merupakan gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, kita bisa melihat ilustrasi ini. Nah, sahabat fisika, kita ingat tadi untuk persamaan GLBB, ada VT sama dengan V0 plus minus AT dan seterusnya. Nah, untuk GVB atau gerak vertikal ke bawah, ini merupakan contoh GLBB dipercepat. Karena ketika benda jatuh, maka kecepatannya akan semakin besar. Atau di sini dari tanda plus minus ini berarti untuk GVB yang kita pakai adalah tanda plusnya. Atau VT sama dengan V0 plus GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, sahabat fisika perlu diingat di sini untuk gerak vertikal ke bawah bahwa H atau ketinggiannya itu diukur dari titik benda mulai jatuh, jadi ngukurnya dari atas. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah, di sini ada yang namanya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau GJB itu merupakan GLBB vertikal ke bawah atau GVA yang tidak memiliki gerak vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0-nya itu sama dengan 0 dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi sama dengan gerak vertikal ke bawah, hanya saja V0-nya untuk gerak jatuh bebas itu dia nilainya sama dengan 0 atau tidak memiliki kecepatan awal. Nah, sahabat fisika ingat tadi kita udah bahas tentang GVB, gerak vertikal ke bawah. Untuk persamaannya ini VT sama dengan V0 plus GT dan seterusnya. Nah, untuk gerak jatuh bebas, karena dia merupakan GVB dengan kecepatan awal atau V0-nya itu sama dengan 0, maka persamaannya jadi VT sama dengan GT. Jadi dari sini karena V0-nya sama dengan 0, maka VT-nya tinggal sama dengan GT. Kemudian VT kuadrat sama dengan 2GH dan H sama dengan setengah GT kuadrat. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh berikut ini. Sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 40 meter di atas tanah. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah berapa meter per sekon? Nah, di sini ada sebuah batu, dia dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya itu 40 meter. Pertanyaannya, kecepatan batu saat menyentuh tanah adalah berapa atau VT-nya sama dengan berapa? Nah, di sini karena dia dijatuhkan berarti kan tanpa kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Jadi dia termasuk gerak jatuh bebas. Nah, untuk gerak jatuh bebas kita ingat VT sama dengan GT, VT kuadrat sama dengan 2GH dan H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah VT dan diketahui ketinggiannya sama dengan 40 meter. Maka kita gunakan persamaan yang mana? Nah, kalau kita gunakan persamaan 1, kita belum tahu nilai T-nya. Jadi kita gunakan persamaan yang kedua atau VT kuadrat sama dengan 2GH. Atau VT sama dengan akar 2GH. Jadi nilai VT-nya sama dengan akar
2 dikali 10 dikali ketinggiannya 40. Jadi VT sama dengan akar 800. Nah, akar 800 bisa kita sederhanakan jadi akar 400 dikali 2. Nah, akar 400 itu kan sama dengan 20. Jadi VT sama dengan 20 akar 2 meter per sekon. Seperti itu. Nah, cukup mudah bukan? Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simple konsep berkaitan dengan gerak vertikal. Jadi ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah itu salah satunya adalah gerak jatuh bebas atau GJB, yaitu gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal. Itu saja untuk video kali ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like and share video ini. Dan jangan lupa subscribe dulu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.